Seminar, skripsi, tesis, maupun disertasi bisa dilaksanakan secara online melalui aplikasi Webex Unit. Yang pertama, akan dijelaskan bagaimana alur pelaksanaannya, nanti di akhir akan ditunjukkan bagaimana cara melakukannya melalui aplikasi Webex. Mahasiswa tentu harus mendaftar dengan mengunggah dokumen-dokumen ujian yang diperlukan, bisa ke email, ke WhatsApp, ataupun aplikasi-aplikasi lain yang disepakati dipergunakan pada prodi yang bersangkutan. Setelah itu, operator simak prodi bisa melakukan verifikasi terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan memeriksa dokumen-dokumen yang dikirimkan. Apabila dirasa memang mahasiswa layak untuk mengikuti ujian, operator prodi kemudian membuatkan jadwal dan kemudian mengirimkan jadwal tersebut beserta dokumen-dokumen pendukungnya, bisa melalui email ataupun WhatsApp ataupun aplikasi yang lain yang disepakati di prodi tersebut kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga mahasiswa. Dosen pembimbing 1 yang sudah menerima jadwal pelaksanaan ujian bisa melakukan invitation melalui aplikasi Webex untuk mengirimkan link video conference yang nanti akan dipergunakan untuk melaksanakan seminar secara online. Di hari H pelaksanaan seminar, masing-masing dosen maupun mahasiswa akan mengikuti link yang diberikan oleh dosen pembimbing 1 sebelumnya. 15 menit sebelum pelaksanaan ujian bisa dilakukan uji, tes video, tes voice, ataupun tes sharing slide presentasi yang nanti akan dipergunakan oleh mahasiswa. Ketika sesi seminarnya sudah dimulai, moderator, biasanya adalah pembimbing 1, akan menghidupkan fitur recording pada aplikasi Webex. Recording ini penting karena untuk menyimpan semua pelaksanaan video conference yang dilakukan. Setelah itu, moderator mempersilahkan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan slide-nya. Mahasiswa kemudian mempergunakan fitur share content untuk menunjukkan slide yang diikuti dengan presentasi oleh mahasiswa. Ketika mahasiswa sedang berpresentasi, dosen penguji bisa mulai mencatat apa yang akan ditanyakan kepada mahasiswa. Catatan ini bisa diisi pada fitur chat yang ada pada aplikasi masing-masing dosen. Ketika sesi presentasi sudah selesai, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Mahasiswa kemudian mematikan fitur share content yang diikuti dengan sesi tanya-jawab antara mahasiswa dengan dosen penguji dipandu oleh moderator. Pertanyaannya bisa yang sudah tertulis di aplikasi chat ataupun pertanyaan lain yang ingin disampaikan oleh dosen penguji. Mahasiswa bisa mengaktifkan fitur share content kapan saja ketika diminta konfirmasi oleh dosen penguji terhadap slide-nya ataupun dokumen-dokumen lain sebagai pendukung pelaksanaan seminarnya. Setelah selesai sesi diskusi, biasanya mahasiswa diminta untuk meninggalkan ruangan agar ada kesempatan bagi dosen pembimbing dan dosen penguji untuk mendiskusikan hasil pelaksanaan ujian. Untuk itu, mahasiswa bisa menggunakan fitur Leave Meeting untuk keluar dari room video conference. Kemudian, mahasiswa akan diminta untuk masuk kembali dan di sini akan diumumkan bagaimana hasil dari seminarnya tersebut. Dilanjutkan dengan moderator menyimpan isi chat yang mungkin nanti diperlukan untuk revisi. Moderator juga melakukan stop recording untuk menyelesaikan rekamannya, dan moderator mengakhiri sesi seminar online tersebut dengan mempergunakan fitur End Meeting. Setelah sesi seminar online selesai, dosen-dosen pembimbing dan dosen penguji kemudian mengisi nilai pada file Excel yang sudah diberikan sebelumnya oleh operator simak prodi. Dosen penguji dan dosen pembimbing kemudian mengirimkan kembali nilai-nilai tersebut. Dosen pembimbing 1 selaku moderator kemudian bisa juga mengirimkan link rekaman video tersebut kepada mahasiswa ataupun kepada operator simak prodi ataupun kepada orang lain yang memerlukan rekaman tersebut. Pelaksanaan revisi bisa berdasarkan rekaman dari video conference maupun dari hasil chat yang sudah disimpan oleh dosen pembimbing yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Sesi revisi
juga bisa dilaksanakan melalui Webex, di mana disepakati waktu antara mahasiswa dan dosen pengujinya. Di akhir, operator simak prodi menginputkan nilai-nilai kesimak dan kemudian mencetak berkas-berkas fisik yang diperlukan untuk diisi tanda tangan basah yang bisa ditandatangani di kemudian hari setelah kondisi sudah memungkinkan. Sesi seminar online pun sudah selesai. Dengan seminar online, tidak ada kegiatan yang tertunda karena tidak bisa melakukan tatap muka di tempat yang sama. Alur yang tadi itu bisa dilakukan melalui aplikasi Webex Meeting. Berikut kami akan berikan penjelasan singkat bagaimana mempergunakan aplikasi Webex Meeting. Webex bisa diakses melalui universitas.dasudayana.webex.com. Klik sign in, dan kemudian Anda diminta untuk menginputkan email unit yang sudah terdaftar di Webex. Kemudian Anda tinggal klik next, dan Anda akan dihadapkan dengan menu login lainnya, di mana Anda harus memasukkan email unit dan password iMissYou Anda. Klik login di sini, dan Anda akan dihadapkan ke personal room Anda. Ada dua cara untuk membuat link invitation. Yang pertama dengan cara schedule. Di sini Anda bisa memasukkan nama dari kegiatan yang akan Anda lakukan, misalnya seminar skripsi. Anda juga bisa memasukkan password meeting Anda. Password ini akan dipergunakan nanti jika meeting Anda diakses mempergunakan meeting number oleh orang yang Anda undang. Setelah itu, Anda harus memasukkan detail waktunya, jam berapa dimulainya sesi video conference-nya, berapa lama sesi tersebut berjalan. Di sini dicontohkan 2 jam, dan tentu pada tanggal berapa Anda akan mengundang orang di sana. Setelah itu, Anda harus memasukkan email dari orang-orang yang akan Anda undang, mahasiswa, dosen penguji, maupun dosen pembimbing. Anda masukkan emailnya satu persatu. Setelah itu, ketika semuanya sudah Anda isi, Anda tinggal klik schedule, sehingga schedule yang Anda buat sudah ada. Di orang yang Anda undang, pada emailnya akan tampil invitation seperti ini. Mereka tinggal klik join meeting untuk mengikuti sesi Anda. Cara kedua, cara yang lebih simpel adalah dengan mengcopy link room Anda. Misalnya di sini link ini, Anda copy dan nanti Anda share di email ataupun di grup WA, misalnya seperti ini, sehingga nanti akan diakses oleh orang dengan mengklik link tersebut. Ini adalah contoh ketika video conference sudah berjalan. Ada 3 peserta di sini, penguji 2, penguji 1, mahasiswa. Anda harus klik tombol record untuk merekam pelaksanaan video conference ini selaku moderator. Setelah itu, Anda bisa mempersilahkan mahasiswa untuk melakukan presentasi, di mana mahasiswa akan melakukan share konten, yaitu share PowerPoint-nya. Akan tampil seperti pada gambar ini. Slide presentasi dari mahasiswa akan terlihat dan dilihat oleh semua peserta yang ada. Mahasiswa bisa sambil berpresentasi, sambil menjalankan slide-nya, seperti yang terlihat pada contoh ini. Ketika mahasiswa sedang berpresentasi, sebagai moderator kita bisa menampilkan partisipan, maupun kita bisa menampilkan fitur chat. Fitur chat ini bisa dipergunakan oleh dosen penguji untuk mencatat atau menuliskan apa-apa yang akan ditanyakan nantinya. Lebih baik mempergunakan ini karena fitur chat ini nanti bisa di-download dan diberikan ke mahasiswa sebagai catatan, misalnya untuk catatan revisinya. Di sini terlihat ada penguji 1 mengeluarkan pertanyaan, mencatatkan pertanyaannya di sana, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dari penguji 2 itu juga akan bisa diisi di chat ini. Ketika sesi presentasi sudah selesai dilakukan, mahasiswa harus menghentikan fitur share kontennya,
dan sesi tanya-jawab bisa dilanjutkan. Masing-masing dosen bisa bertanya. Ketika sudah selesai sesi tanya-jawab, biasanya mahasiswa diminta untuk meninggalkan room video conference. Mahasiswa tinggal mempergunakan fitur Leave Meeting, sehingga dia akan keluar dari list yang tampil di tampilan yang dilihat oleh moderator seperti ini. Sekarang tinggal penguji 1, penguji 2. Setelah itu bisa diminta kembali lagi mahasiswanya ketika sudah selesai. Untuk mengakhiri sesi video conference, moderator bisa memulai dengan menyimpan isi file chatnya, disimpan di komputer, nanti bisa dibagikan kepada yang memerlukan, biasanya kepada mahasiswa maupun kepada dosen yang mencatatkan pertanyaannya di chat itu. Diberikan nama sesuai dengan keperluan. Setelah itu, dosen pembimbing 1 yang selaku host bisa menghentikan rekaman recordingnya dengan mengklik kembali tombol itu dan kemudian klik stop. Di akhir, meeting pun dihentikan dengan mengklik tombol end meeting. Sesi sudah selesai. Berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan melihat rekaman yang tadi. Pada webnya, pada recording, di sini misalnya dipilih pada rekaman ini, diberikan password sesuai dengan yang diinginkan, dan di-copy linknya. Linknya bisa di-copy ke email, dipaste ke email, ataupun ke grup WA untuk dibagikan ke mahasiswa ataupun kepada pihak-pihak yang memerlukan video conference ini. Demikian tadi demo penggunaan Webex untuk melaksanakan seminar online. Beberapa hal perlu diperhatikan agar pelaksanaan seminar online Anda bisa lancar. Yang pertama adalah tentang suara. Kadang suara bisa tidak terdengar. Untuk itu, Anda harus memastikan bahwa perangkat Anda memiliki mikrofon, atau yang paling aman Anda mempergunakan headset agar suara Anda lebih jelas terdengar oleh peserta. Yang kedua adalah feedback sound. Ini sering terjadi ketika di satu tempat yang sama terdapat lebih dari satu perangkat yang mengakses ke room conference-nya. Bisa jadi ada 2 orang di tempat itu yang masing-masing mempergunakan perangkat, atau bisa saja ada 1 orang malah mempergunakan 2 perangkat untuk mengakses meeting room ini. Sebisanya pergunakan 1 perangkat saja dari satu tempat yang sama, atau jika ada lebih dari 1 perangkat, pastikan bahwa mikrofon dan juga speaker hanya aktif dari 1 perangkat saja. Perangkat yang lain harus menonaktifkan mikrofonnya dan speakernya. Koneksi. Apabila koneksi Anda mengalami penurunan kecepatan yang ditandai dengan mungkin mulai agak tidak bagus video yang terlihat, Anda bisa tidak men-share video Anda dengan menonaktifkannya. Tentu, kondisi perangkat klien akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan video conference ini. Selama sesi video conference, Anda bisa tidak mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang memang tidak diperlukan selama sesi video conference tersebut. Yang terakhir, apabila ternyata Anda terputus dari room video conference, Anda tenang saja, Anda kembali, mungkin mempergunakan koneksi internet yang lain, atau apabila Anda punya backup, pergunakan backup connection Anda, misalnya dari perangkat handphone Anda satunya lagi, dan kemudian Anda tinggal mengikuti link invitation-nya, Anda akan kembali masuk ke room video conference tersebut. Demikian sedikit panduan tentang bagaimana cara mempergunakan Webex untuk melaksanakan seminar online. Semoga bermanfaat.